Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penjelasan merek atau brand dan pembuatannya. Langsung kita masuk materi yang pertama mengenai pengertian merek atau brand. Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional, atau nyata berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis, emosional, atau tidak nyata berhubungan dengan apa yang direpresentasikan merek. Selanjutnya bagian-bagian merek. Yang pertama ada nama brand atau nama merek adalah sebagian dari merek dan yang diucapkan. Yang kedua, tanda merek adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal. Yang ketiga, tanda merek, dagangan dalam merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum. Dan yang keempat, hak cipta adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi. Selanjutnya ada fungsi merek. Yang pertama, fungsi indikator sumber. Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Yang kedua, fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. Yang ketiga, fungsi sugestif. Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk-produk tersebut. Kemudian jenis-jenis merek. Yang pertama merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan yang ketiga ada merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Adapun langkah-langkah untuk membangun brand bisnis dari awal, yang pertama tentukan target audience. Misalnya cara yang bisa kamu lakukan dengan memanfaatkan Google, menggunakan kata kunci pencarian yang berhubungan dengan produk yang dijual atau kategori produk dan analisis setiap kompetitor yang muncul di hasil pencarian tersebut. Kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya lewat forum maupun website di luar sana. Kemudian bicaralah dengan orang-orang yang termasuk kriteria target audiens kamu dan tanyakan mereka mengenai brand apa yang menjadi preferensi mereka. Dan tahap selanjutnya, intip akun media sosial yang relevan dengan brand yang ingin kamu bangun dan cari tahu demografis orang-orang yang mengikutinya. Selanjutnya yang kedua, tentukan fokus dan karakteristik brand. Yang ketiga, tentukan nama brand. Keempat, tentukan slogan brand. Yang kelima, tentukan penampilan atau gaya brand. Keenam, desain logo brand. Dan yang terakhir, kembangkan terus bisnismu. Kemudian di sini ada merek digunakan untuk beberapa tujuan. Yang pertama sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan para pesaingnya. Ini akan memudahkan konsumen untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang. Yang kedua, alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk yang dipasarkan. Yang ketiga, untuk mempertahankan citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. Dan yang terakhir, untuk mengendalikan pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara membuat nama merek, usaha, atau produk. Langkah yang pertama yaitu menentukan nama merek usaha atau produk. Misalnya menggambarkan produk yang dijual, ataupun nama merek yang singkat, maksimal, kemudian mudah dilafalkan dan diingat, dan juga tentunya nama merek yang belum digunakan. Adapun langkah yang kedua yaitu menentukan warna merek. Selanjutnya yang ketiga, membuat logo merek. Membuat logo ini
Kita bisa berkreasi untuk menghasilkan sebuah logo yang dapat menggambarkan produk, visi, misi perusahaan, dan lain-lain. Misalnya dari bentuk, punya arti tersendiri, contohnya lingkaran, bisa berarti terus. Langkah yang keempat, membuat maskot yang menggambarkan merek. Terkadang kita lebih mudah mengingat wajah seseorang daripada namanya, terutama pada orang-orang yang jarang ketemu. Nah, dalam dunia wirausaha, kita juga perlu menggambarkan wajah usaha ke dalam bentuk maskot, kemasan produk. Kemudian langkah kelima, mendaftarkan nama merek secara hukum. Agar sah secara hukum dan tidak digunakan oleh orang lain, pendaftaran juga berfungsi untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan menjolak. Kemudian langkah keenam, mengaplikasikan nama merek. Dan yang terakhir, pemasaran nama merek. Baik, yang terakhir kita masuk dalam sesi pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya agar bisnis yang kita mulai berhasil dan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan? Caranya saat kita ingin memulai suatu bisnis tertentu, hal yang pertama yaitu niat kita. Apakah ingin bersungguh-sungguh atau tidak memulai suatu bisnis harus benar-benar kita pikirkan. Apa yang harus kita dagangkan, kemudian lihat keadaan kondisi. Misalnya saat ini yang banyak peminatnya apa, kemudian lokasi berjualannya, dan juga cara kita berjualan atau memasarkannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa saat kita membuat suatu usaha harus memiliki logo atau nama brand? Karena untuk menggambarkan suatu misi-misi suatu perusahaan, apa yang ingin kita sampaikan, dan juga logo bertujuan untuk membedakan nama brand perusahaan lain. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika perusahaan yang Anda kerjakan mengalami penurunan secara drastis? Jawabannya, jika suatu perusahaan brand tertentu mengalami penurunan, hal yang pertama yaitu menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Apakah karena turunnya pelanggan lantaran kualitasnya semakin berkurang? Karena banyak pada saat naik perusahaan tersebut mengambil keuntungan dengan menurunkan kualitas barang tersebut, dan tentunya berbagai kendala lain. Kemudian tentukan bagaimana target jangka panjang dengan mensurvei pelanggan Anda, apa yang mereka inginkan. Baik, itulah pemaparan mengenai penjelasan merek dan pembuatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.